Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat. Shalom adik-adik semua, apa kabarnya? Sekali lagi, apa kabarnya? Luar biasa, pasti adik-adik luar biasa semua ya adik-adik. Baik adik-adik, sekarang sebelum kita memulai ibadah kita, ada beberapa hal nih yang harus kita persiapkan. Kira-kira apa ya yang harus kita persiapkan? Adik-adik penasaran nggak? Yuk kita lihat sama-sama. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia agung maha kuasa. Nah adik-adik, itu dia yang harus kita persiapkan. Baik adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam doa pembuka, mari kita angkat satu pujian dengan semangat. Jadi Kak Helen undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian dengan judul Yesus Cinta Semua Anak. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Kuning, putih, dan hitam semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Tiba saatnya kita berdoa adik-adik. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Ayo tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa ya adik-adik. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat yang telah Kau berikan, sehingga kami bisa memuji dan muliakan nama-Mu Tuhan. Sebentar lagi kami ingin memulai ibadah kami. Tolong berkati dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Masih semangat? Mana nih suaranya? Masih semangat? Masih. Karena adik-adik masih semangat, kita angkat satu pujian. Cuit, 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 pam, pam, pam. Ya, 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 ya.
Baik adik-adik, sebelum kita masuk dalam persembahan, kita mau angkat satu pujian lagi dengan semangat. Jadi sebelumnya Kak Helen mau dengar semangat adik-adik dulu nih. Semuanya, tepuk Yesus. Yes. Sus. Yesus, yes. Laskar Kristus. Yes, Laskar Kristus. Yes. Wow, luar biasa sekali. Baik adik-adik, langsung saja Kak Helen undang adik-adik untuk tetap berdiri. Kita angkat satu pujian dengan semangat dengan judul Kuat, Hebat, dan Besar. Musik. Kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada Nah adik-adik, sekarang tiba saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan syukur kita. Nah adik-adik, persembahan syukur kita nanti adik-adik masukkan di sebuah amplop seperti biasa ya. Dan tunggu kakak-kakaknya ambil ke rumah adik-adik sekalian. Sekarang sebelum kita mengumpulkan persembahan syukur kita, Kak Cecil mau ajak adik-adik semua untuk berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sekarang kami anak-anak-Mu ingin mengumpulkan persembahan syukur kami. Tolong berkati persembahan syukur kami ya Tuhan, agar dapat berguna bagi pelayanan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, sekarang sambil kita mengumpulkan persembahan syukur kita sambil menyanyikan lagu Jangan Lelah Bekerja di Ladangnya Tuhan. Kita nyanyi sama-sama ya, musik. Bekerja di ladangnya Tuhan.
selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Shalom adik-adik semua, apa kabar kalian? Kak Ester harap kabar kita semua selalu sehat dan luar biasa. Puji Tuhan ya adik-adik ya. Terima kasih sayangku, karena kalian semua mulai dari kelas PAUD sampai kakak-kakak remaja masih tetap setia untuk beribadah dari rumah. Puji Tuhan, luar biasa ya. Orang tuanya juga luar biasa karena selalu mengingatkan anaknya, bahkan menemani anaknya untuk beribadah. Itu memang sudah menjadi tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang tua untuk mendidik mereka dari kecil mengenal yang namanya Tuhan Yesus Kristus. Tidak lupa juga Kak Ester mengucapkan terima kasih dan semangat yang luar biasa buat kakak-kakak yang bertugas minggu ini. Ada liturgos kita Kak Helen dan Kak Andro, dan juga pemandu persembahan Kak Cecilia. Terima kasih ya kakak-kakak semua. Di sela-sela kesibukan kalian, ada yang PKL, ada yang ngerjakan PR, tetapi namanya ibadah buat Tuhan, kalian selalu memberikan yang terbaik. Semangat melayani kakak-kakak semua. Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita. Oke adik-adik, di sini Kak Ester juga mewakili semua guru sekolah minggu dan remaja mau mengucapkan selamat ulang tahun buat kalian yang berulang tahun dalam minggu ini, dari tanggal 1 Agustus sampai tanggal 7 Agustus. Kiranya dengan bertambahnya usia kalian semakin didewasakan dalam segala hal. Kalian bisa menjadi kebanggaan orang tua dan tetap setia untuk beribadah kepada Tuhan Yesus. Selamat ulang tahun sayangku, happy birthday. Tuhan Yesus memberkati kalian. Nah adik-adik, di sini juga tidak bosan-bosannya Kak Ester selalu mengingatkan kepada kita semua untuk tetap yang namanya apa? Betul sekali, disiplin, protokol kesehatan. Karena apa sayang? Karena kita masih berada di masa pandemi COVID-19. Dan ini virus ini selalu bermutasi adik-adik. Jadi Kak Ester harap kalau tidak penting banget, kalian bisa di rumah saja. Jangan keluar dulu ngumpul-ngumpul sama teman-teman ya sayang ya. Khususnya buat kakak-kakak remaja. Ya tahan dulu, kita di rumah saja menerapkan yang namanya disiplin protokol kesehatan. Jangan sampai kita lengah sayang ya. Kita jaga diri kita, artinya kita juga menjaga orang-orang yang kita sayangi yang ada di sekitar kita. Tetap semangat, selalu sehat, dan ingat disiplin protokol kesehatan. Di sini juga Kak Ester mengajak kita semua untuk saling mendoakan dan saling menguatkan buat teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang saat ini dalam kelemahan tubuh, khususnya bagi mereka yang terpapar COVID-19. Kiranya dengan dukungan doa dari kita semua adik-adik, teman-teman kita, saudara-saudara kita yang terpapar COVID-19 boleh dipulihkan kembali dan boleh sehat kembali. Oleh karena itu, buat adik-adik, buat kakak-kakak yang sekarang dalam kelemahan tubuh, tetap semangat. Jangan sampai kalian down, jangan sampai kalian merasa sendiri. Ingat, Tuhan Yesus selalu ada, selalu berpengharapan dan selalu berdoa kepada Tuhan Yesus. Kita yakin sebagai anak-anak Tuhan, bilur-bilur Tuhan Yesus akan mengurapi kalian dan memberi kesembuhan yang sejati. Dan menindaklanjuti informasi Kak Ester minggu lalu, di sini Kak Ester mau informasikan kembali bahwa di bulan ini, bulan Agustus, seksi pelayanan anak dan remaja akan mengadakan kegiatan yang namanya apa? Minggu Ceria, tapi secara online atau virtual.
Untuk informasi selanjutnya, apa-apa saja kegiatannya dan apa-apa saja yang perlu dipersiapkan oleh adik-adik akan Kak Esther informasikan lebih lanjut di WhatsApp grup masing-masing. Oke, jangan sampai ketinggalan ya. Dan Kak Esther harap kalian ikut berpartisipasi untuk memeriahkan kegiatan kita Minggu Ceria secara online. Oke adik-adik, itu dulu informasi yang Kak Esther sampaikan untuk minggu ini. Sekarang persiapkan diri kalian untuk ibadah di kelas masing-masing. Ada kelas PAUD, kelas kecil, kelas tengah, kelas besar, dan kelas remaja. Selamat beribadah semua sayangku. Shalom. Itu Terima kasih. berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Shalom adik-adik semuanya, selamat pagi. Apa kabarnya nih hari ini? Kakak yakin adik-adik di rumahnya pasti sehat semua. Nah, sebelum kita memulai ibadah pada minggu pagi hari ini, kita angkat satu pujian dengan judul Dalamnya Hatiku. Adik-adik yang tahu lagunya bisa sambil bernyanyi ya. Dalamnya hatiku nyanyikanlah seluruh senang berhubung. Ya Yesus berikanlah padaku sukacita, sukacita dalamnya hatiku nyanyikanlah seluruh senang berhubung. Ya Yesus berikanlah padaku sukacita, sukacita. Adik-adik, sekarang tiba waktunya kita untuk berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih atas berkat-Mu di sepanjang malam tadi. Hingga pagi hari ini kami dapat kembali bangun dan menjalankan aktivitas kami seperti biasanya. Tuhan, sebentar lagi kami mendengarkan sebagian dari cerita firman-Mu. Tolong kiranya Engkau mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar cerita firman Tuhan hari ini tidak berlalu begitu saja, tetapi dapat menjadi pelita di dalam kehidupan kami masing-masing. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Anak-anak Tuhan bilang amin. Adik-adik, pernah nggak kedatangan tamu di rumahnya? Kalau pernah, adik-adik tahu nggak tamunya dari mana aja? Iya, ada yang datang dari tempat yang dekat, ada juga yang datang dari tempat yang jauh. Adik-adik, senang nggak menerima tamu? Iya, kalau ada tamu, biasanya apa sih yang dilakukan ayah atau ibunya di rumah? Iya, kalau ibu akan menyiapkan minuman ataupun kue dan makanan. Kalau ayah akan duduk dan berbincang dengan tamu. Kalau ada tamu dari jauh, ibu akan menyiapkan kamar untuk menginap. Nah, hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang sepasang suami istri, ibu dan bapak yang kedatangan tamu. Kira-kira siapa ya tamu itu? Adik-adik, penasaran nggak? Nah, kalau adik-adiknya penasaran, langsung saja kita mendengarkan ceritanya. Nah, adik-adik, telah tiba saatnya untuk kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Cerita firman Tuhan kita pada minggu ini terambil dari 2 Raja-Raja pasal yang keempat
ayat 8 sampai dengan 17. Kalau adik-adik sudah siap, siapkan hati dan telinganya untuk mendengarkan cerita minggu ini. Kita langsung saja ke ceritanya. Pada suatu hari, ibu mengundang seorang tamu istimewa ke rumahnya. Siapakah dia? Dia seorang nabi Tuhan yang bernama Elisa. Sejak pagi, ibu sudah menyiapkan makanan yang enak. Nabi Elisa tentu lelah dari perjalanan, pikirnya. Ia juga telah lelah setelah mengajar dan menolong banyak orang. Siang hari, semua makanan telah siap. Lihat, Nabi Elisa telah datang. Dengan gembira, ibu itu menyambut Nabi Elisa. "Mari, masuk Pak," katanya. Lalu ia mempersilahkan Nabi Elisa masuk untuk makan. Setelah makan dan beristirahat sejenak, Nabi Elisa pun kembali melanjutkan perjalanannya. Nah, pada suatu hari, ibu ini berkata kepada suaminya, "Pak, bagaimana kalau kita buatkan sebuah kamar untuk Nabi Elisa, supaya ia dapat tidur dan melanjutkan perjalanan dengan tubuh yang segar," kata perempuan itu. Lalu kata suaminya, "Boleh, itu baik. Kita akan bangun di mana?" kata suaminya. Di atas saja." "Baiklah," kata suaminya. Dengan gembira, ibu itu memanggil tukang bangunan dan menyuruh untuk mulai bekerja. Tak lama kemudian, selesailah kamar itu. Sebuah kamar yang mungil dan indah. Ibu memperhatikan kamar itu. Ia senang sekali. Tetapi masih ada yang kurang, katanya. Ya, kamar itu masih kosong. Lalu ia segera memesan sebuah tempat tidur dan menaruhnya dalam kamar itu. Selain itu, ibu juga menaruh meja, kursi, dan sebuah lampu. Nah, sekarang sudah lengkap, katanya. Ketika Nabi Elisa datang, ibunya menyambut Elisa dengan gembira. "Pak, kami mempunyai hadiah untuk Bapak," katanya. Lalu ia mengajak Nabi Elisa naik ke atas dan menunjukkan kamar itu. "Kamar ini untuk Bapak, agar Bapak dapat tidur dan beristirahat setelah lelah dalam perjalanan." Nabi Elisa tersenyum. Ia senang sekali. "Terima kasih, Bu," katanya. Setelah makan dan minum, Nabi Elisa masuk ke kamarnya yang baru. Lalu ia memanggil Gehazi. "Gehazi, ibu ini banyak berbuat baik kepada kita. Apa yang dapat kita berikan kepadanya? Ia sudah punya segala sesuatu, Pak. Tetapi ia masih belum mempunyai seorang anak," kata Gehazi. Lalu kata Nabi Elisa, "Oh, kalau begitu panggil ibu itu kemari." Lalu ibu itu datang pada Nabi Elisa. Kata ibunya, "Ada apa, Pak?" "Bu," kata Nabi Elisa, "tahun depan ibu akan mempunyai seorang anak laki-laki." "Hah, benarkah?" kata ibu itu. Dia terkejut tadi, adik. "Hah? Bagaimana mungkin?" kata dia. Ternyata benar, adik-adik. Tepat setelah 1 tahun, ibu ini melahirkan seorang anak dan mendapatkan seorang anak laki-laki. Wah, mereka sangat senang, adik-adik. Mereka sangat bersyukur kepada Tuhan dan berterima kasih kepada Nabi Elisa, karena
Tuhan sudah memberikan dia anak yang sangat dia damba-dambakan dengan suaminya. Dia sangat bersyukur kepada Tuhan dan berterima kasih kepada Nabi Elisa. Nah adik-adik, bagaimana ceritanya? Adik-adik sudah tangkap nggak pelajaran pada minggu ini? Nah, pelajaran yang akan kakak berikan pada adik-adik pada minggu ini adalah kalau adik-adik di rumah kedatangan tamu, baik itu teman adik-adik, itu keluarga, itu teman mama papa, adik-adik harus menyambutnya dengan baik. Silahkan tamunya untuk datang ke rumah dan masuk ke dalam rumah. Dan juga tadi kita sudah melihat kan bagaimana perbuatan yang baik akan dibalas dengan berkat. Kita lihat tadi perempuan Sunem mendapatkan anaknya yang sudah dia damba-dambakan karena dia adalah orang yang sangat baik. Karena oleh sebab itu kita harus berbuat baik kepada siapapun. Nah, sampai di sini dulu cerita firman Tuhan kita pada minggu ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Baik adik-adik semua, sekarang tiba saatnya untuk kita mengakhiri ibadah sekolah minggu kita. Namun sebelum kita angkat satu pujian dan berdoa, Kengga ajak adik-adik semua untuk pengakuan iman rasuli ya. Baik adik-adik, Kengga harap semuanya berdiri yang tegap dan ikutin kata-kata Kengga. Bagi orang tua dan kakak-kakak adik-adik, boleh ikut memandu adik-adiknya ya. Mari kita mulai. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sekarang tiba saatnya untuk kita angkat satu pujian. Kengga harap adik-adik semua bangkit berdiri dan bertepuk tangan ya. Mari kita bernyanyi, kiri dan kananku ada Tuhan. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia.
kita akan bersatu di dalam doa. Mari adik-adik semua lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang melimpah pada pagi hari ini, sehingga kami anak-anak-Mu telah menyelesaikan ibadah sekolah minggu online kami Tuhan. Dan Tuhan, kiranya kami anak-anak-Mu akan melanjutkan aktivitas kami, dan kiranya Engkau selalu memberkati dalam setiap kegiatan kami Tuhan. Dan juga Tuhan, selalu jagalah kesehatan kami Tuhan, jauhkan kami dari mara bahaya. Itulah doa yang kami sampaikan ke dalam tangan-Mu, dan akan kami akhiri dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Mari kita berdoa, doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Selesai sekolah minggu, mari kita pulang. Bye-bye, bye-bye, Tuhan memberkati. Sampai ketemu minggu depan ya adik-adik. Jangan lupa beribadah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya nan cerah. Di tingkat kicau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Bumi yang hijau, langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang. Indah jelita, damai dan teduh, bersandar kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia agung maha kuasa. Itu semua